Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 67. Cerita dimulai. Terdengar sebuah keributan telah terjadi tepat di dalam markas utama faksi Gonsu yang disebabkan oleh Jiok. Dan di saat yang bersamaan, terlihat seseorang langsung berjalan memasuki tempat itu dengan langkah kaki yang mengintimidasi. Melihat kedatangannya, terlihat para pasukan yang berada di sana begitu panik dan juga ketakutan. Sambil menyambut kedatangannya, mereka menawarkan apakah orang itu ingin dipijat dan juga perawatan yang lainnya. Menyadari kalau mereka sedang mencoba untuk bersikap baik, orang itu berkata, "Dasar sialan, entah mengapa kalian berdua telah bersikap seperti ini." Ternyata seseorang berjubah merah itu adalah Gonsu yang merupakan sang pemimpin dari faksi itu. Dengan suara yang begitu panik, mereka mengatakan kalau mereka telah kehilangan seseorang yang bernomor 2785. Mereka berkata, "Kami kehilangan orang itu karena kami telah diganggu oleh seseorang yang baru dikirim ke tempat ini. Jadi kami mohon tolong beri kami kesempatan yang kedua untuk menyelesaikan tugas ini." Akan tetapi Gonsu langsung terdiam, dahinya berkerut ketika menyaksikan sesuatu yang mengerikan di dalam ruangannya. Benar saja, di dalam ruangan itu ada begitu banyak mayat-mayat yang bergelimpangan setelah bertarung melawan Jiok. Dengan santainya Jiok berkata, "Ternyata sebuah dendeng yang kau simpan di tempat ini benar-benar begitu nikmat. Jadi apakah ini dendeng premium yang hanya dikhususkan untuk kalian?" Melihat kehadiran Jiok, kedua orang itu mengatakan kalau dialah yang merusak rencana mereka untuk menangkap 2785. Jiok kembali berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin sampai sejauh ini. Tetapi secara kebetulan ada orang bodoh yang melihatku memasuki tempat ini. Namun saat ini aku telah mendengar beberapa buah fakta yang sangat menarik tentang kalian." Sambil bersiap menarik bilah pedangnya, Gonsu berkata, "Ternyata seorang pendatang baru yang mengacaukan tempat ini adalah dirimu. Dasar sialan, apakah kau ingin mati?" Akan tetapi Gonsu langsung terdiam ketika mendengar Jiok yang berkata, "Akan lebih baik kalau dirimu melepaskan pedang itu." "Gonsu, seseorang yang bernomor 26, dengarkan aku baik-baik. Apabila kau menarik pedang itu, maka aku akan memastikan kalau dirimu akan mati." Sontak Gonsu sangatlah terkejut setelah mendengar Jiok yang mengetahui identitasnya. Saat mendengar Gonsu yang menanyakan dari mana ia mengetahuinya, Jiok kembali berkata, "Jika melihat dari catatan buku itu, maka kau adalah satu-satunya orang bernomor kecil yang masih bertahan di tempat ini. Mungkin saja kau adalah orang yang sangat beruntung. Oleh sebab itu kau telah berhasil menarik perhatian Mogak sehingga membuatnya langsung memberikanmu sebuah posisi yang seperti ini. Tetapi jika dirimu tidak bisa menangani sebuah masalah yang disebabkan oleh satu orang dan juga tidak melaporkannya, maka kau tidak ada alasan lagi untuk mengisi posisi itu. Aku bertanya-tanya bagaimana jika aku membunuhmu di tempat ini. Lalu aku meminta kepada Mogak untuk memberikan posisi itu kepadaku." Terlihat Gonsu begitu kesal. Ia berpikir, "Dasar bajingan, dia bukan hanya menebak situasiku hanya dengan melihat catatannya. Akan tetapi dia sangat berani mengancamku seperti ini. Ternyata dia bukanlah orang yang sembarangan. Bahkan dia mampu mengalahkan semua orang hanya seorang diri meskipun dengan kemampuan yang disegel. Saat ini aku berpikir negosiasi akan menjadi sebuah pilihan yang sangat tepat untuk menghadapi seorang lawan yang tidak bisa kukalahkan." Gonsu berkata, "Jadi apa yang kau inginkan? Jika dirimu ingin berbicara tentang omong kosong untuk menghentikan penangkapan orang-orang, maka aku tidak bisa melakukannya." Namun Gonsu langsung terdiam, wajahnya berkeringat dingin ketika mendengar Jiok yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam sembari mengatakan kalau dia ingin sebaliknya. Cerita berpindah pada sebuah gubuk yang merupakan tempat tinggal sementara para tahanan. Di saat itu, seorang wanita yang tergabung bersama Jiok hanya bisa berdiam diri sembari merenungkan semua tindakan yang dilakukan oleh Jiok. Sambil memperhatikan tubuhnya, wanita itu bergumam, "Saat ini aku terlihat begitu kumuh dan juga sangatlah kotor." Tetapi entah mengapa dia mau melakukan sesuatu yang seperti itu hanya untuk seseorang yang sepertiku dan juga yang lainnya. Apakah dia sadar kalau itu adalah sebuah tindakan yang hanya akan membuat nyawanya berada di dalam bahaya? Namun tiba-tiba saja wanita itu sangatlah terkejut ketika Jiok yang menyapanya dari arah belakang.
Sambil menyerahkan makanan, Jiok berkata, "Kalau aku tidak salah, apakah namamu adalah Gayeon? Ambillah makanan ini karena ini adalah dendeng yang cukup enak untuk kita makan bersama-sama." Namun Gayeon langsung meminta kepada Jiok agar ia menjauhinya. Wanita itu mengatakan kalau dia begitu bau karena dia sama sekali belum mandi. Terlihat Jiok hanya tersenyum karena ia menyadari apa sebenarnya yang diinginkan oleh Gayeon. Lalu ia pun mengajaknya untuk ikut bersamanya. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun telah sampai pada sebuah goa yang memiliki cukup air untuk mandi. Jiok berkata, "Aku tahu kalau dirimu sangat menginginkan akan hal ini daripada memakan dendeng. Tetapi kau tidak perlu merasa khawatir. Jika ada seseorang mendekat, maka aku akan menyuruhnya untuk pergi. Dan juga apabila aku di sini masih membuatmu merasa terganggu, maka aku akan duduk lebih jauh." Sambil menikmati kesejukan air, Gayeon bergumam, bagaimana mungkin ia bisa menemukan sebuah tempat yang seperti ini? Bahkan aku sangat yakin kalau dia yang membawa bak ini ke dalam goa, dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Jiok kembali berkata, "Aku tahu semua makanan dan juga mendiami tempat ini tidaklah nyaman. Tetapi aku berharap kalau kalian harus bertahan sebentar lagi. Saat ini aku sedang berusaha untuk mencari jalan keluar." Gayeon berkata, "Sebenarnya bagi diriku, tempat ini ataupun di luar sana sama sekali tidak ada bedanya. Dengan wajah yang seperti ini, tidak ada satu orang pun yang memandangku apalagi mendekatiku karena mereka merasa jijik." Namun Gayeon sangatlah terkejut ketika mendengar Jiok yang mengatakan kalau dia telah mengenal seseorang yang akan bisa menghilangkan bekas luka. Mendengar itu, Gayeon berkata, "Apakah benar yang kau katakan? Sejak dari dulu aku sudah berusaha mendatangi para tabib terkemuka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Jadi bolehkah aku tahu siapa seorang tabib yang kau bicarakan?" Jiok berkata, "Dia bukanlah seorang tabib, akan tetapi dia adalah seorang nenek tua. Bahkan mungkin saja orang tuaku akan bisa menyembuhkannya." Terlihat Gayeon hanya tersenyum, lalu ia bergumam, "Aku rasa kalau ini tidak mungkin untuk dilakukan. Sebelum aku dibuang, ini adalah bekas luka yang diberikan oleh orang tuaku, sehingga semua orang melihatku seperti melihat seekor monster yang sangat mengerikan. Awalnya aku berpikir semua orang akan membenciku, tetapi ternyata ada orang lain yang masih memperlakukanku dengan sebaik ini layaknya seorang manusia." Sambil meneteskan air matanya, Gayeon bertanya apa alasan Jiok untuk bersikap baik kepadanya. Setelah menarik nafas panjangnya, Jiok berkata, "Kau sudah mengingatkanku kepada seseorang yang aku sayangi. Jika dia telah jatuh ke dalam situasi yang parah, maka tanpa pikir panjang aku akan melakukan sesuatu yang sama untuk bisa menolongnya." Saat mendengar Gayeon yang mengatakan kalau dia adalah wanita yang sangat beruntung, Jiok berkata, "Ketika kita sudah berhasil meninggalkan tempat ini, aku akan mengenalkanmu kepada wanita itu." Gayeon bergumam, "Aku tahu meninggalkan tempat ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi aku percaya kalau dia akan bisa melakukannya." Kemudian sambil tersenyum, wanita itu berkata, "Ketika kita meninggalkan tempat ini, kau jangan lupa untuk menemukanku bersama seorang nenek yang kau ceritakan sebelumnya." Cerita berpindah. Pada keesokan harinya, Jiok langsung mengunjungi markas utama faksi Gonsu. Di saat itu, salah satu dari tangannya telah diberikan sebuah tanda dengan menggunakan lempengan panas. Jiok berkata, "Bagaimana mungkin kau membakar dagingnya orang lain hanya untuk sesuatu yang seperti ini? Seharusnya kau cukup memberikan coretan tinta kepadaku yang dijadikan sebagai tanda." Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka berkata kepada Gonsu, "Aku kira kau akan merubah pikiranmu, namun ternyata kau benar-benar akan datang. Tetapi apakah kau sungguh berniat untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan?" Di saat itu, Gonsu teringat dengan apa yang dikatakan oleh Jiok. Jiok meminta kepadanya kalau dia akan menjadi pengganti bagi seseorang yang mereka tangkap sebelumnya. Gonsu bergumam, "Dasar sialan, dia adalah orang yang sangatlah gila. Ternyata apa yang ia katakan di malam itu bukanlah sekedar omong kosong." Setelah teringat akan hal itu, Gonsu berkata, "Siapapun yang dikirim ke dalam sana tidak akan menjadi masalah karena itu sudah termasuk ke dalam perintah. Lagi pula dia bersedia dengan keinginan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita sama sekali tidak ada alasan untuk mencoba menghentikannya." Namun tanpa mereka sadari kalau Gonsu begitu gelisah, ia berpikir jika Mogak menilai Jiok jauh lebih berguna daripada dia, maka bisa dipastikan kalau dia akan tersingkir. Gonsu menyadari jika dia tidak menyingkirkan Jiok terlebih dahulu yang ia anggap sebagai sumber masalah, maka dialah yang akan diseret ke tempat itu sebagai gantinya.
Apakah dia pikir kalau dia akan bisa berbuat seenaknya? Aku yakin kalau dia akan menyesali dengan apa yang ia perbuat saat ini. Karena persiapan untuk membawa Jiok sudah diselesaikan, terlihat sebuah lemari yang berada di hadapannya langsung bergeser begitu saja, sehingga ia menampakkan sebuah anak tangga yang menuju ke tempat rahasia. Sambil tertawa penuh percaya diri, Gonzo berkata, "Kita akan pergi sekarang juga karena kita sama sekali tidak memiliki banyak waktu." Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun telah sampai pada sebuah goa yang hanya diterangi oleh puluhan obor. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Jiok berkata, "Apakah segala sesuatu yang berada di tempat ini telah dijalankan dengan menggunakan perangkat mekanis?" Gonzo berkata, "Segala sesuatu di tempat ini telah dibuat dengan mekanis yang sangat baik. Jadi sebaiknya kau simpan saja semua rencanamu." Di saat itu, Gonzo menyadari kalau Jiok telah melemparkan pandangannya ke semua arah untuk mengamati setiap sudut di tempat itu. Jiok berkata, "Ternyata kemampuan yang kau miliki dalam menilai orang lain benar-benar sangatlah luar biasa." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan untuk melumpuhkan dua orang yang berada di belakangnya dengan menggunakan tendangannya. Tepat di belakangnya, terlihat Gonzo langsung bersiap untuk menarik bilah pedangnya ketika menyadari kalau Jiok masih berfokus kepada anggotanya. Akan tetapi, Gonzo langsung terdiam ketika Jiok yang menghentikan pergerakannya dengan menahan gagang pedangnya. Dan di saat yang bersamaan, Jiok langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Jiok sampai-sampai membuatnya langsung terkapar di atas tanah. Kemudian Jiok berkata, "Yang aku perhatikan kalau batu ini seperti sangat sering disentuh sehingga membuatnya begitu licin dan juga tidak ada debu di atasnya. Di dalam markas Gonzo, aku sama sekali tidak menemukan cara untuk membatalkan sebuah segel yang menyegel energiku. Jadi aku berpikir kalau aku harus mencarinya ke tempat lain." Setelah memutar batu itu, terlihat dinding batunya langsung bergerak dengan sendirinya yang seolah-olah telah membuka sebuah gerbang. Sambil berjalan memasukinya, Jiok kembali berkata, "Aku tahu kalau ini belum pasti, tetapi mau bagaimanapun juga aku harus mencari sebuah petunjuk bagaimana membatalkan segel ini. Dan aku harus melakukannya sebelum bajingan itu akan datang ke tempat ini." Pada sisi yang lain, terlihat seseorang langsung berlari menuju ke arah Mogak untuk melaporkan sebuah masalah yang terjadi di penangkaran. Orang itu berkata, "Saat ini ada seseorang yang berusaha untuk pergi melarikan diri dari penangkaran. Mereka mengatakan kalau dia sedang menuju ke tempat itu." Menanggapi laporannya sambil tertawa, Mogak berkata, "Kau tidak perlu menjelaskan siapa sebenarnya orang itu. Sepertinya dia sangat ingin membatalkan sebuah segel yang menyegel kekuatannya selama ini. Tetapi sangat disayangkan kalau tempat itu sama sekali tidak ada cara ataupun sebuah petunjuk untuk bisa melepaskannya. Dasar bodoh, apa yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Jadi mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh bajingan itu. Mulai dari sekarang aku akan turun ke tempat itu karena aku akan memburu tikus kecil ini dengan menggunakan tanganku sendiri." Jujur saja, aku begitu penasaran bagaimana reaksinya ketika ia memohon kepadaku untuk mengampuni nyawanya yang sebentar lagi akan mati. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.